Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 1. Pendahuluan. Sin Fasyang Sutra Teratai episode 154. Dengan keyakinan benar yang murni, mampu memahami sepenuhnya tanpa rintangan. 3 rangkaian pengetahuan Triwidya, 6 kemampuan gaib Sada Bijna, dan 37 faktor menuju pencerahan Bodhipaksa Dharma telah terrealisasikan. Kewelas-asihan, 10 kekuatan agung Dasa Balani, dan 4 jenis ketidakgentaran Catwari Waisara Dhyani telah terbangkitkan, dimunculkan oleh sebab dan kondisi dari karma baik pada para makhluk. Sutra Makna Tanpa Batas. Bab 1. Sifat Luhur. Setiap hari, setiap saat, kita harus menjaga hati yang sama, terus maju di jalan yang benar, selangkah demi selangkah. Sedikit pun tidak boleh ada penyimpangan. Batin harus senantiasa terang dan jernih. Inilah tujuan dari pembinaan diri. Sedikit saja muncul kebingungan atau ada sedikit kegelapan dalam batin, maka sangat mungkin dapat menyebabkan penyimpangan yang sangat jauh. 3 serangkai pengetahuan atau Triwidya, 6 kemampuan gaib atau Sada Bijna, dan 37 faktor menuju pencerahan atau Bodhipaksa Dharma telah terrealisasikan. Semua ini sangat penting. Karena itu kita harus lebih bersungguh hati. Apa yang dimaksud dengan 3 pengetahuan? 3 pengetahuan: tahu akan kehidupan lampau, kejelasan dari mata dewa, tahu akan cara melenyapkan segala noda batin. Yang pertama adalah tahu akan kehidupan lampau. Sebenarnya, kehidupan seperti apakah yang sedang kita jalani saat ini? Mengapa kita bisa bertemu dengan jalinan jodoh yang begitu tidak baik seperti ini? Kita harus memahami semua ini berkaitan dengan kehidupan lampau. Jika di kehidupan lampau kita tidak menjalin hubungan sebab dan kondisi dengannya, atau tidak menciptakan sebab tersebut, maka di kehidupan ini kita tidak akan bertemu dengannya. Karena itu, di kehidupan lampau telah ada sebab dan kondisi, maka di kehidupan sekarang inilah buah balasannya diterima. Buddha ingin kita memahami tentang konsep hukum sebab dan akibat. Orang-orang yang ditemui dalam kehidupan ini, Anda dengannya saling memberi dengan sukacita. Jika kita dapat memahami prinsip ini, kita dapat mundur selangkah dan lebih bertoleransi. Tidak mengikat diri kita sendiri tanpa terus-menerus terjebak dalam pusaran kehidupan, dan juga tidak terperangkap di jalan buntu. Buddha sudah pernah memberitahu kita tidak seharusnya percaya tahayul. Harus berkeyakinan benar, bahkan memahami sebab dan akibat. Jika kita dapat memahami sebab dan akibat, maka takdir kita akan jelas. Oleh karena itu, dalam kehidupan, janganlah terjebak dalam pusarannya. Kita harus memahami sebab dan akibat dengan jelas. Tidak ada lagi yang perlu dikejar, karena sudah ada
maka terimalah dengan tenang. Tenangkan diri dan temukan kedamaian. Hati Anda akan terbuka. Tahu akan kehidupan lampau adalah paham tentang segala hal dalam kehidupan lampau dari diri sendiri dan orang lain. 2. Kejelasan dari mata dewa adalah paham tentang segala hal yang akan terjadi dalam kehidupan mendatang dari diri sendiri dan orang lain. Jika orang bertanya kepada Anda, "Hidup saya di kehidupan ini begitu penuh penderitaan. Bagaimana dengan kehidupan saya yang akan datang?" Maka kita dapat berkata, tergantung bagaimana Anda menjalani kehidupan ini. Jika dalam kehidupan ini Anda dapat mengikis kegelapan batin, tidak menjalin hubungan buruk dengan orang lain, jika memang sudah ada hubungan buruk, segeralah introspeksi. Kita memohon maaf kepada mereka, membalasnya dengan cinta. Demikian hubungan buruk dalam kehidupan ini pasti akan membaik di kehidupan mendatang. Kata kehidupan ini bukan hanya menunjuk pada kehidupan sekarang saja, tetapi juga masa lampau, masa kini, masa mendatang. Semuanya disebut 3 masa. Oleh karena itu, kejelasan dari mata dewa bukan hanya mata yang dapat melihat dengan jelas, melainkan sesungguhnya hati dan batin yang harus terang. Demikian kita dapat memahami diri sendiri, memahami orang lain. Mungkin di masa lampau kita pernah memiliki satu pikiran kegelapan batin, sehingga menimbulkan perselisihan dengan orang lain. Sekarang kita harus segera introspeksi diri, maka kita akan ada masa depan yang baik. Jika ada introspeksi diri, maka dengan sendirinya akan tiba saatnya untuk melepaskan dendam dan menyelesaikan ikatan permusuhan. Jika kata terang, berarti kita harus benar-benar memahami dengan jelas di dalam batin, bukan hanya memahami apa yang kita ucapkan, apa yang ingin kita lakukan, tetapi juga dapat membimbing orang lain agar mengetahui bahwa perbuatan tubuh, ucapan, dan pikiran, 3 karma tubuh, ucapan, dan batin harus senantiasa jelas dan benar. Bila kita memandangnya dari sudut seperti ini, itulah yang disebut membuka wawasan mata, yaitu mata dewa. Wawasan kita harus mampu memahami segala fenomena langit, bumi, seluruh benda di alam semesta. Untuk itu, hati harus terang dan jernih. Dengan demikian, alam batin secara alami menjadi luas terbuka. Segala sesuatu terlihat jelas. Inilah yang disebut kejelasan dari mata dewa. 3. Tahu akan cara melenyapkan segala noda batin adalah kita harus menggunakan kebijaksanaan yang melampaui keadaan manusia biasa, yaitu kebijaksanaan para suci, para Buddha dan Bodhisattva. Bukankah ini yang harus kita pelajari? Belajar menjadi Buddha, belajar menapaki jalan Bodhisattva. Kebijaksanaan para Buddha dan Bodhisattva adalah kebijaksanaan yang telah memutus habis segala kilesa dan penderitaan batin. Inilah yang harus kita kejar. Inilah yang harus kita pelajari. Apakah kita tahu akan kehidupan lampau
atau kejelasan dari mata dewa. Kita harus melenyapkan semua kerisauan hingga tidak ada kebocoran di dalam batin kita. Tiada noda. Kita semua sudah mengetahuinya. Tiada noda artinya keadaan murni dan jelas. Tidak ada kerisauan dalam batin kita. Sila, samadhi, kebijaksanaan, pembebasan, pengetahuan dan pandangan tentang pembebasan. Ini yang disebut tahu akan cara melenyapkan segala noda batin. Oleh karena itu, kita harus mengerti dengan jelas bahwa segala sumber penderitaan berasal dari ketidaktahuan. Tujuan kita membina diri untuk melenyapkan ketidaktahuan. Ketika ketidaktahuan lenyap, maka batin kita bersih. Secara alami, kondisi batin kita akan sama seperti orang suci. Untuk memiliki batin yang sama seperti orang suci, kita harus melenyapkan semua kerisauan. Inilah dasar prinsip kebenaran. Hanya saja, apakah batin kita selalu memiliki kewaspadaan yang tinggi? 3 di atas. Para arhat disebut 3 pengetahuan. Pada Buddha disebut 3 kemahatauan. Semuanya telah dipahami. Prinsip kebenaran telah dipahami secara menyeluruh. Dengan sendirinya, kebijaksanaan kita akan terbuka luas. Sutra Makna Tanpa Batas mengajarkan kita demikian. Pintu Dharma yang tiada terhingga terpampang di hadapan. Inilah yang harus kita pelajari. Ini disebut 3 pengetahuan. 3 pengetahuan dan 6 kekuatan gaib. 3 rangkaian pengetahuan atau Triwidya. 6 kemampuan gaib atau Sada Bijna. Dan 37 faktor menuju pencerahan atau Bodhipaksa Dharma telah terrealisasikan. 3 pengetahuan ditambah dengan 3 kekuatan gaib, ini disebut 6 kemampuan gaib atau Sada Bijna. Ditambah dengan telinga dewa, kaki dewa, dan kemampuan untuk membaca pikiran dari makhluk lain. Oleh karena itu, mata dewa, telinga dewa, dan kaki dewa, kemampuan untuk mengetahui kehidupan lampau, kemampuan untuk membaca pikiran dari makhluk lain, kemampuan untuk menuntaskan segala kerisauan batin, ini disebut 6 kemampuan gaib atau Sada Bijna. 6 kemampuan gaib atau Sada Bijna, 3 pengetahuan atau Triwidya ditambah 3 kemampuan gaib lainnya, itulah kemampuan untuk mengetahui kehidupan lampau. Mata dewa, kemampuan untuk menuntaskan segala kerisauan batin. Telinga dewa, kaki dewa, kemampuan untuk membaca dari makhluk lain. Bagaimana kita bisa belajar dan memperoleh telinga dewa? Sekarang teknologi modern begitu maju. Kita dapat selalu menunjukkan kemampuan telinga dewa. Saya sedang berbicara di sini. Di sana juga terdapat sekelompok praktisi yang sedang duduk berjarak begitu jauh dari saya. Mereka juga sedang mendengarkan, meskipun dari jarak sejauh itu mereka juga dapat mendengar saya. Sekarang mereka menggunakan telinga dewa. Prinsip awal dari telinga dewa ini dinyatakan di era Buddha. Buddha menjelaskan ini dengan kebijaksanaannya.
Orang zaman sekarang menggunakan pengetahuan mereka untuk mengembangkan teknologi, menerapkan teknologi ini pada kehidupan modern. Ini tidaklah sulit. Kaki dewa. Sebenarnya saya sendiri tidak pergi. Mereka juga tidak datang. Jadi bagaimana mereka bisa mendengarnya? Konsep pemikiran batin ini sebenarnya mereka juga menggunakan komputer, tetap dapat melihat master di depan mereka. Jadi ini sebenarnya saya yang pergi ke sana atau mereka yang datang ke sini. Ini sama juga dengan memanfaatkan teknologi untuk membawa saya sampai ke depan mereka. Inilah yang disebut kaki dewa. Bagaimana dengan kemampuan untuk membaca pikiran dari makhluk lain? Pemikirannya sebenarnya, apakah pikiranmu mengetahui pikiran saya? Semua orang kelihatannya mendengar semua perkataan saya. Dengar, pasti dengar. Tetapi apakah tahu atau tidak? Ya, aku tahu. Akan tetapi mengetahui berada dalam tingkat pemahamanmu. Di hatimu sedang memikirkan apa? Saya juga tidak tahu. Bagaimana agar saya bisa tahu? Dengan melihat tindakanmu, melihat bagaimana kamu mengatakan di depan dan di belakang orang. Di depan orang berkata, Master berkata begini. Saya sangat tersentuh mendengarnya, karena benar-benar sudah mendengarnya. Namun ketika kamu melakukan sesuatu, ketika kamu berinteraksi dengan orang lain, apakah kamu bersikap seperti demikian? Maka setelah mendengar ucapannya, harus mengamati tindakan. Setelah mendengar perkataan saya, apakah Anda meresapinya? Orang yang sudah mempelajarinya akan berkata, iya. Namun apakah dapat dilakukan ketika menangani orang dan masalah? Ini juga membutuhkan waktu. 3 rangkaian pengetahuan atau Triwidya, 6 kemampuan gaib atau sadabisnya. Sebenarnya pada saat ini, masa lampau, masa mendatang. Jika terdapat kesalahan yang kita lakukan pada masa lampau, apakah kita telah merubahnya sekarang? Perubahan yang kita lakukan sekarang merupakan arah tujuan yang benar dan tepat pada masa sekarang. Maka para hadirin sekalian, ketika kita mendengar hal yang demikian, apakah kita menerima dan melakukannya? Jika kita menerima dan melakukannya, sungguh telah memperoleh 3 rangkaian pengetahuan atau Triwidya, 6 kemampuan gaib atau sadabitsnya. Selain pemahaman tentang 3 rangkaian pengetahuan atau Triwidya, kita juga memahami sepenuhnya, namun membutuhkan faktor pendukung pencerahan. Ketika kita berjalan di atas jalan ini, panorama jalan ini, kita seharusnya sangat jelas apakah faktor pendukung, yakni ajaran. Faktor pendukung adalah Dharma. Apakah faktor pendukung? 37 faktor menuju pencerahan. Metode pada elemen dari jalan kebudayaan adalah 37 faktor menuju pencerahan sebagai metode ajaran untuk mencapai nirwana. Dikarenakan adanya perbedaan dalam kategori, makanya dinamakan faktor menuju pencerahan. 37 faktor menuju pencerahan ini sering berkata kepada semua orang, ini adalah proses sangat penting yang harus dilalui dalam pelatihan diri kita. 37 faktor menuju pencerahan
Mulailah dengan langkah pertama dalam pelatihan diri kita, membimbing kita di jalan menuju nirwana, jalan yang membawa kita dari awal hingga akhir. Kita sangat membutuhkan 37 faktor menuju pencerahan, memiliki berbagai kategori, artinya memiliki istilah untuk jangka waktu tertentu. Cuplikan acara Dai TV ada mengatakan demikian: 3, 4, 2, 5, 7, dan 8. Apakah kalian tahu apa itu 3, 4? 4 ini adalah 4 landasan perenungan, 4 usaha benar, 4 dasar kekuatan batin. 3 kelompok 4 ini disebut 3, 4. 2, 5. 1 adalah 5 akar dan 1 lagi 5 kekuatan. Masih ada 7 faktor pencerahan dan jalan mulia beruas 8, sehingga disebut 7 dan 8. Demikian digabung menjadi 37 faktor menuju pencerahan. Membantu adalah membantu kita menapak di jalan ini. Setiap langkah yang tegas dan mantap, kita bisa berjalan dengan sangat tegas dan mantap, sehingga disebut faktor menuju pencerahan. Hadirin sekalian, kita belajar ajaran Buddha harus mulai dari timbulnya sebuah niat. Arah tujuan harus tepat. Jika arah tujuan kita tidak tepat, meskipun kamu sudah memilih jalan pencerahan yang benar, tetapi ada sedikit penyimpangan pemikiran. Arah tujuan sedikit menyimpang. Dengan demikian, satu pemikiran salah menyebabkan ribuan pemikiran menjadi salah. Satu langkah salah menyebabkan kesalahan ribuan mil. Jadi kita harus setiap saat menjaga hati kita dengan baik. Jika hati kita tidak dijaga dengan baik, mungkin telah melakukan kesalahan yang sangat banyak. Ini yang selalu Sutra Makna Tanpa Batas ingin ingatkan kepada setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Arah tujuan batin kita, Sutra Makna Tanpa Batas, adalah intisari Sutra Teratai. Buddha menyimpan inti dari Sutra Teratai ini di dalam batin. Sebelum mulai membabarkan, beliau menghimpun kekuatan hati. Jadi, Buddha memancarkan cahaya dari tengah kedua alisnya, menampakkan berbagai hal langka. Cahaya ini menerangi 18.000 tanah Buddha di penjuru timur. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Dari tengah kedua alis Buddha keluar cahaya, menampakkan berbagai hal langka, yang adalah semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Ketika membabarkan Sutra Teratai, akan muncul 6 tanda istimewa sebelum membabarkan Dharma, sehingga cahaya terang dari tengah kedua alis Buddha menerangi di penjuru timur. Dapat dilihat pada waktu itu tempat yang diduduki Buddha menghadap timur. Cahaya matahari dari penjuru timur terbit seberkas rambut di tengah kedua alis beliau. Salah satu dari 32 tanda agung Buddha.
Sinar dari pusaran atau rambut putih yang sangat halus ini menyinari, membuat orang merasa bahwa di tengah kedua alis Buddha memancarkan cahaya untuk menerangi segalanya. Ini menampakkan bahwa beliau memiliki keistimewaan, membuat semua orang yang melihatnya bersuka cita. Bersuka cita berarti keberuntungan istimewa, membuat batin orang-orang sangat tenang dan tentram, sangat sukacita. Jadi, cahaya ini menerangi 18.000 tanah Buddha di penjuru timur. Sifat hakiki demikian adanya semua orang. Di saat ini muncul keluar. Jika kita menggunakan ini untuk menjelaskan Buddha terhadap manusia di dunia, tanda istimewa pertama ketika akan membabarkan Dharma sudah menyebar luas dalam batin setiap orang pada saat itu. Tubuh dan batin semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Tubuh dan batin dipenuhi dengan kegembiraan. Batin semua orang bersuka cita. Batin bersuka cita, terbebaskan. Setiap orang 3 rangkaian pengetahuan, 6 kemampuan gaib. Dharma yang dulu dibabarkan Buddha dari 4 kebenaran mulia, 12 nidana, 6 paramita, atau 37 faktor pencerahan. Semua orang dulu pernah membahasnya. Buddha telah mengajarkan. Sampai pada saat ini, semua orang melihat cahaya yang dimunculkan Buddha. Batin semua orang telah mendapatkan petunjuk. Buddha memberikan petunjuk, membuka batin setiap orang, menunjukkan ajaran ini kepada semua orang, sehingga semua orang seharusnya terhadap 2 sutra ini, Sutra Teratai dan Sutra Makna Tanpa Batas, bisa saling berkaitan. Berharap semua orang senantiasa lebih bersungguh hati.